Yang pertama, rangkaian Bukit Safa dan Marwah, ya. Dan ini punya keutamaan sendiri, ya. Mungkin yang pernah ikut umroh bersama kami sudah dengar, saya ingatkan kembali, kata Nabi SAW, siapa yang sholat di belakang makam Ibrahim, ya, pahalanya sama dengan bebasin satu budak, itu ya, dari anak Ismail. Tapi kalau orang Safa dan Marwah, itu 7 kali, berarti sama bebasin 70 budak. Berarti dari Safa ke Marwah seperti bebasin 10 budak. Marwah ke Safa 10 budak lagi. 7 kali berarti 70 kali. 70 orang budak dibebasin, ya. Dan ada hadis yang disebutkan banyak oleh Al-Mundhir rahimahullah dalam bab keutamaan bebasin budak itu. Kata Nabi SAW, siapa yang bebasin seorang budak muslim, maka Allah akan jadikan anggota tubuh budak itu pembebasan untuknya dari api neraka. Mata dengan mata, telinga dengan telinga, mulut dengan mulut, kaki dengan tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, bahkan kemaluan dengan kemaluan. Dalam riwayat-riwayat lain adalah tulangnya orang itu dengan tulang orang yang bebaskan. Nah, kita bisa dapat keutamaan ini walaupun sekarang sudah tidak ada perbudakan itu, ya. Atau mungkin masih ada tapi ngerucut kepada tawanan-tawanan perang. Nah, gitu. Nah, ini semuanya punya keutamaan, dan kita kalau jalan antara Safa dan Marwah kita akan mendapatkan keutamaan ini, ya, 70 bebasin budak. Kemudian pelajaran yang kedua, adanya anjuran untuk membaca firman Allah SWT, Inna safa wal marwata min syairillah, sampai akhir ayat. Faman hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi an tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allah syakirun alim. Nah, itu kita baca rutin di Safa, di Marwah, di Safa, di Marwah, gitu ya. Dan selalu kita ikutin dengan zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Dan biasanya sih di buku-buku panduan travel sudah diajarkan, tapi ini usahakan dibaca di setiap Safa dan di setiap Marwah. Nah, yang jadi saksi bahasan kita adalah Nabi SAW sering mengikuti doa di saat itu. Nah, ini makanya dijadikan tempat mustajab doa. Jadi 7 kali kita putar balik, 7 kali mustajab doa, gitu kan? Di titik sebelum kita mulai jalan Safa dan Marwah. Dan kami sering pandukan ke jemaah travel bahwasanya kalau tawaf kita banyak berdoa, di tempat saya kita banyak berzikir. Maka kita berzikir di antara Safa dan Marwah, tapi berdoanya di Safanya atau di Marwahnya. Nah, seperti itulah. Kemudian 2 poin yang terakhir. Yang keempat adalah berdoa di Masy'aril Haram pada hari penyembelihan kurban atau tanggal 10 Zulhijjah bagi yang melaksanakan haji sebelum berangkat ke Mina. Jabir radhiyallahu anhu menceritakan tentang pelaksanaan haji Rasulullah SAW, kemudian beliau mengendarai Al-Qaswa, ini nama unta beliau SAW, hingga sampai ke Masy'aril Haram.